Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sudah bersedia mempresentasikan makalahnya. Adapun topik hari ini yaitu tentang, musyarakah mutanakishoh. Jadi, akad musyarakah mutanakishoh ini, termasuk akad yang baru atau maksud baru adalah akad yang pada zaman, Rasul ataupun zaman dahulu itu memang belum ada, tapi pada prinsipnya musyarakah mutanakishoh ini masuk bagian pada, akad musyarakah dan dengan modal gitu, karena pada akad musyarakah mutanakishoh ini, kalau kita pernah mempelajari tentang hybrid kontrak ya, ini termasuk, ataupun multi akad, musyarakah mutanakishoh, termasuk yang, eee, banyak mengandung beberapa akad gitu, ada beberapa akad di dalam satu transaksi, yaitu, eee multi akadnya ada beberapa, itu nanti, pemakalah, dapat menjelaskan akad-akad apa saja. Nah, pada prinsipnya akad musyarakah mutanakishoh ini merupakan tujuannya ya, tujuan dari musyarakah mutanakishoh itu adalah perpindahan kepemilikan. Jadi, kalau kita ambil contoh pada bank syariah dengan nasabah. Maka tujuannya yaitu nasabah ingin memiliki rumah gitu contohnya, maka yang awalnya, rumah ini milik kedua belah pihak, dalam hal ini adalah nasabah dan juga bank, maka rumah ini bisa berpindah kepada, nasabah di akhir akad. Jadi, perpindahan kepemilikan ini, bisa dengan jual beli, bisa juga, dengan akad yang lainnya yang berhubungan dengan perpindahan kepemilikan. Keterikatannya, ada wa'ad pada musyarakah mutanakishoh di awal itu ada wa'ad di mana, bank syariah untuk menyerahkan, ataupun, menjual, objeknya adalah rumah, menjual rumah kepada nasabah sehingga rumah ini menjadi, milik dari nasabah secara full. Walau di awal belum full, nasabah hanya prosentasenya hanya sedikit, lalu nanti akan bertahap tingkat kepemilikannya yang awalnya lebih banyak bank, bank syariah, nasabah lebih sedikit, nanti kemudian akan terbalik sampai akhirnya, objeknya full dimiliki oleh, nasabah. Itu, contoh sedikit dari lembaga keuangan syariah. Baik, eee silakan saya serahkan kepada, moderator untuk, mempresentasikan, untuk memimpin presentasi dan diskusi hari ini, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm. Kami dari kelompok 3, insya Allah akan mempresentasikan makalah dengan judul Kajian Musyarakah Mutanakishoh berdasarkan Fatwa DSN MUI. Nah, kami di sini kelompok 3 ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang pertama Febi Sania, yang kedua Humairah, yang akan dibahas oleh Saudari Febi Sania Sakila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum akad musyarakah mutanakishoh. Pengertian akad musyarakah mutanakishoh adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah yaitu syirikatul inan yang porsi atau hissah modal salah satu syarik bank syariah atau lembaga keuangan syariah berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap. Musyarakah mutanakishoh adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Konsep akad musyarakah mutanakishoh dijadikan dalam konsep pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang mana aset barang tersebut jadi milik bersama.
Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya, pihak nasabah akan membayar atau mengangsur sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah, karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Pada akhir masa pembiayaan, jumlah modal bank telah diambil alih 100% oleh nasabah, sehingga kepemilikan atas rumah dialihkan menjadi atas nama nasabah. Selanjutnya terdapat dasar hukum akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama itu terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 1, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus menepati janji-janji atau akad mereka. Ayat ini memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya bahwa agar sebuah perkongsian itu sesuai dengan syarat, serta tidak menzolimi para syarik lainnya. Maka para syarik harus memenuhi akad mereka dan semua ketentuan di dalamnya, selama tidak ada syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Selanjutnya terdapat rukun dan syarat akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama itu para pihak atau al-aqidain. Dalam musyarakah mutanakisah, para pihak juga disebut sebagai syarik atau pihak yang melakukan akad syirkah atau musyarakah. Adapun syarat khususnya itu para pihak dalam keadaan dewasa dan mampu melaksanakan perjanjian. Yang kedua itu pernyataan kehendak atau sigatul akad. Secara khusus, pernyataan kehendak musyarakah mutanakisah disyaratkan menemukan kesepakatan yang intinya adalah pertama, pihak pertama rela menjual seluruh hissahnya kepada pihak kedua. Yang kedua, pihak kedua sanggup membeli seluruh hissah dari pihak pertama. Selanjutnya itu objek akad. Dalam kegiatan usaha musyarakah mutanakisah, objek akad dapat disebut dengan aset. Demikian syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, rincian kriteria dan spesifikasi harus jelas. Yang kedua, waktu ketersediaan harus dinyatakan dan disepakati. Yang terakhir yaitu tujuan akad, merupakan dasar perikatan para pihak sekaligus sumber kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan. Demikian syarat khusus rukun tujuan dari akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama yaitu kesepakatan untuk membeli modal yang dilakukan secara angsur. Yang kedua yaitu kesepakatan untuk melakukan prestasi tertentu karena harta yang dijadikan modal dalam syirkah harus menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu kesepakatan untuk memindahkan pemilikan modal. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Feby Sania Sakila. Sekarang masuk ke bab kedua, implementasi akad musyarakah mutanakisah. Di sini kami menggunakan 3 jurnal. Jurnal yang pertama dan kedua nanti akan dijelaskan oleh Yuyun Marifatul Inayah, yang ketiga oleh saya. Yuyun Marifatul Inayah, dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Hafsah. Selanjutnya yaitu implementasi akad musyarakah mutanakisah, yang mana di sini terdapat perbedaan antara musyarakah dan murabahah dan musyarakah mutanakisah. Yang pertama, hubungan bank dan nasabah. Bahwasanya di murabahah itu terjadi di antara penjual dan pembeli, sedangkan di dalam musyarakah mutanakisah yaitu kemitraan, kepemilikan bersama atas rumah. Terus yang kedua, karakteristik perjanjian akad. Hanya menggunakan satu akad, yaitu akad jual beli dalam serah terima barang. Itu dalam murabahah. Sedangkan musyarakah mutanakisah menggunakan 3 akad, yaitu musyarakah atau menurun, jual beli atau bai, dan sewa. Selanjutnya dan sewa atau ijarah. Yang ketiga itu angsuran. Angsuran di murabahah, angsuran murabahah bersifat secara tetap sepanjang kontrak. Sedangkan kalau murabahah ini dari awal sampai akhir itu sesuai kesepakatan. Sedangkan musyarakah mutanakisah, angsuran musyarakah mutanakisah itu direview setiap 2 tahun sekali pada harga sewa. Nah, itu direview mempertimbangkan juga bagaimana fluktuasi harga pasar.
Ya, yang selanjutnya nilai rumah. Di murabahah itu harga beli ditambah margin keuntungan. Sedangkan musyarakah mutanakiso itu sesuai dengan harga beli. Selanjutnya itu perbedaannya ada di DP, down payment. Di murabahah itu minimal DP 30%. Sedangkan kalau musyarakah mutanakiso minimal 10%. Setelah itu pengalihan hak tanda kepemilikan. Pengalihan hak tanda kepemilikan dengan akad murabahah beralih langsung dari bank kepada nasabah dengan bukti akta jual beli dengan atas nama nasabah tersebut. Sedangkan akad musyarakah mutanakiso, pengalihan hak tanda kepemilikannya beralih ketika nasabah telah melunasi bagian porsi bank yang ada pada nasabah. Akan tetapi, nama yang tertera yang seharusnya masih atas nama bank ini langsung ditulis atas nama nasabah tersebut karena agar tidak ada masalah ketika pengalihan hak tanda kepemilikan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan akad murabahah. Di antaranya yang pertama, itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu pembiayaan dengan akad murabahah memberikan manfaat bagi bank karena mendapat keuntungan dari penjualan suatu barang. Sedangkan yang kedua, angsuran akad murabahah tetap sampai akhir periode, sehingga nasabah tidak perlu memikirkan kenaikan suku bunga dan fluktuasi harga pasar. Sedangkan musyarakah mutanakiso itu memperhatikan suku bunga dan fluktuasi harga pasar. Maksudnya fluktuasi harga pasar. Terus selanjutnya dengan akad murabahah bagi bank tingkat keuntungan per tahun lebih besar. Kekurangan akad murabahah yaitu bagi bank tidak bisa mengikuti harga pasar karena harga ditentukan di awal. Selanjutnya DP pada akad murabahah lebih banyak dibanding akad musyarakah. Bagi nasabah apabila melunasi lebih cepat, itu tuh tetap bayarnya sesuai kesepakatan. Tapi boleh juga kalau bank mau ngasih diskon, itu boleh, tergantung banknya. Setelah itu, kelebihan musyarakah mutanakiso. Bank dan nasabah sama-sama memiliki suatu kepemilikan aset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan aset bersama, maka bank dan nasabah sama-sama saling menjaga aset tersebut. Setelah itu, adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset. Bagi nasabah, jika nasabah ingin melunasi lebih cepat, nasabah hanya membayar porsi bank yang belum diangsur dan margin sewa di bulan pelunasan saja. Kelemahannya musyarakah mutanakiso yaitu risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak. Yang kedua, bagi bank, dengan menggunakan akad ini dapat mengurangi bagian pendapatan bank atas margin sewa dari waktu ke waktu akibat pembelian porsi bank oleh nasabah. Setelah itu, bagi nasabah, cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa memberatkan bagi nasabah dan menjadi ringan di tahun-tahun berikutnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Terima kasih Saudari Yuyun Marifatul Inayah. Sekarang masih di bagian kedua, tapi karya tulis ilmiah yang ketiga oleh saya sendiri. Jadi pada karya tulis ilmiah ketiga ini dijelaskan ada beberapa isu syariah mengenai implementasi akad musyarakah mutanakiso di perbankan syariah di Indonesia. Nah, di sini sudah ditulis ada isu syariahnya, isu legal, sama isu operasionalnya. Ada banyak. Di isu syariah ada 6 isu, di isu legal ada 5, isu operasionalnya ada 5. Nah, dari isu syariahnya yang pertama ada prinsip 2 akad dalam satu barang, ketika akad sewa dan beli disepakati dalam waktu yang sama. Yang kedua, ada muncul ta'aluk atau connecting akad jika ijarah ditetapkan pada akad kedua setelah musyarakah dikondisikan. Yang ketiga, objek MMQ dijadikan agunan. 4, objek sewa belum tangible ketika akad dilakukan. Yang kelima, keberlanjutan pembiayaan apabila dilakukan
penjualan share oleh nasabah kepada bank dan sebaliknya. Yang keenam, biaya maintenance dan asuransi sepenuhnya dibebankan kepada nasabah. Kalau isu legalnya, yang pertama ada perbedaan aturan fikih dengan positif Indonesia terkait pencatatan sertifikat pemilikan. Yang kedua, lemahnya posisi bank syariah tidak dapat menggunakan surat pengakuan pengalihan pemilikan. Fatwa DSN dan PBI atau SEBI belum cukup lengkap mengatur substansi. Ya Allah, lagi. Perbankan syariah yang diperlukan oleh maupun bank syariah. Yang keempat, kewajiban nasabah membeli keseluruhan objek ketika event of default. Yang kelima, beberapa klausul perjanjian masih mengacu secara konsep perbankan konvensional. Sekarang isu operasionalnya. Isu operasional juga ada 5. Yang pertama, masalah independensi harga ketika pembiayaan musyarakah disertai pengalihan kepemilikan. Yang kedua, serta-merta mengeksekusi agunan disebabkan nasabah gagal memenuhi kewajiban sewa tanpa persetujuan dari nasabah. Yang ketiga, pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul kepada nasabah telah menyimpang dari Fatwa DSN nomor 73 tahun 2008. Yang keempat, belum terdapat standar akuntansi khusus terkait musyarakah. Dan yang kelima, kewajiban nasabah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai jadwal angsuran pada pelunasan dipercepat mirip mekanisme di bank konvensional. Nah, dari isu-isu tadi didapatkan kesimpulan. Yang pertama, setelah dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan syariah compliance, pada fatwa dan AAOIFI ditemukan adanya ketidaksesuaian aturan syariah pada beberapa poin seperti akad murakkab dan terjadinya ta'alluq. Nah, yang kedua, karena tadi ada 2 unsur akad murakkab dan terjadinya ta'alluq, jumhur ulama lebih menolak akad-akad ini. Sekalipun ada yang menerima, itu hukumnya mereka menghukumi itu makruh sebaiknya syubhat sebaiknya dijauhi. Nah, terus yang ketiga, pada isu legal dan operasionalnya juga terjadi ketidaksesuaian. Seperti misalnya Hafsah, suaranya termute. Record-nya di off. Nah, pada isu legal dan operasionalnya juga terjadi ketidaksesuaian. Contoh ketidaksesuaiannya itu misalnya kewajiban nasabah untuk membeli keseluruhan objek ketika terjadi event of default di mana hal kan seharusnya itu ditanggung oleh bersama. Nah, kalau misalnya operasionalnya itu pelimpahan semua pembayaran atas biaya yang muncul menyimpang dari standar AAOIFI dan fatwa DSN dan belum ada standar akuntansi khusus terkait musyarakah mutanakisah ini. Beberapa analisis di atas mengantarkan kita pada penekanan akan pentingnya perbaikan pada beberapa poin dan mengembalikan pada aturan yang ditetapkan lainnya. Lebih tegasnya, lagi diperlukan reformulasi atau rekonstruksi mekanisme akad yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dengan syarat rekonstruksi tersebut dalam rangka memberikan solusi yang terjadi agar kehalalan dan akad muamalah tersebut tetap terjamin dari sisi kepatuhan dan syariah compliance. Sekian analisis karya tulis ilmiah ketiga, lanjut ke bab keempat yang akan dipresentasikan oleh Saudari Humairah. Pada Saudari Humairah dipersilahkan. Baik. Materi keempat yaitu tentang kajian fatwa musyarakah mutanakisah. Deskripsi fatwa ini sebenarnya akad musyarakah mutanakisah sudah diatur dalam fatwa DSN MUI
nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakisoh. Nah, dalam fatwa ini didefinisikan bahwa musyarakah mutanakisoh adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak yang berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam fatwa ini ditentukan ketentuan umum, ketentuan khusus, ketentuan akad, ketentuan hukum, dan penutup. Nah, selain dari fatwa nomor 73 ini, ada juga regulasi lain yang mengatur tentang musyarakah mutanakisoh. Seperti halnya keputusan DSN MUI nomor 1 tahun 2013, yaitu tentang pedoman implementasi musyarakah mutanakisoh dalam produk pembiayaan. Yang membedakan dari fatwa nomor 73 tahun 2008 dengan keputusan nomor 1 tahun 2013 ini yaitu bahwa dalam fatwa nomor 73 tidak membahas secara detail mengenai karakter akad musyarakah mutanakisoh, tetapi hal ini dibahas dalam keputusan DSN MUI nomor 1 2013. Seperti misalnya modal usaha dari para pihak harus dinyatakan dalam bentuk hisoh, modal usaha yang dinyatakan dalam hisoh tidak boleh berkurang selama akad berlaku efektif. Selain itu, ketentuan mengenai hisoh menunjukkan bahwa modal usaha harus berupa barang, kemudian barang tersebut menjadi underlying hisoh yang dapat diperjualbelikan. Selain itu ada juga surat edaran OJK nomor 36 tahun 2015. Nah, dalam SE OJK ini akad musyarakah mutanakisoh digolongkan pada jenis kegiatan usaha bank dalam hal penyaluran dana melalui pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, akad musyarakah mutanakisoh ini diatur pada lampiran keempat. Dan yang membedakan antara fatwa-fatwa DSN MUI dengan SE OJK ini yaitu pertama pada pembebanan biaya administrasi. Dalam fatwa DSN tentang akad musyarakah mutanakisoh disebutkan bahwa yang menjadi beban biaya bersama adalah biaya perolehan aset musyarakah mutanakisoh, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Nah, sedangkan dalam SEOJK ini disebutkan bahwa biaya administrasi yang terkait dengan pembiayaan musyarakah mutanakisoh dibebankan kepada nasabah. Yang kedua yaitu mengenai jaminan. Fatwa yang mengatur tentang musyarakah mutanakisoh tidak hanya fatwa nomor 3 aja, tapi ada fatwa-fatwa terkait, yaitu seperti fatwa nomor 105 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudorobah, musyarakah, dan wakalah bil ujroh. Nah, dalam fatwa ini ditetapkan bahwa pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena ta'addi, tafrid, atau mukhlafatus syurut. Yang kedua, pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Yang ketiga, pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal. Nah, sedangkan dalam SEOJK ini diterangkan bahwa bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Selain itu, ada juga ketentuan di dalam SEOJK yang tidak ada dalam fatwa, seperti penerapan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, lalu kebijakan dan prosedur mitigasi resiko, dan lain-lain. Ada juga ketentuan yang ada dalam fatwa tetapi tidak ada dalam SEOJK, seperti biaya peralihan kepemilikan aset yang dibebankan kepada pembeli, lalu sumber-sumber pendapatan usaha musyarakah mutanakisoh yang tidak hanya berasal dari ijaroh, tapi juga dari jual beli, kerjasama, musyarakah, dan mudorobah, dan lain-lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih Saudari Humairoh. Sekarang sudah sampai kita pada penghujung enggak, maksudnya, pemaparan kelompok kami tadi semua sudah selesai. Selanjutnya kami, kami persilakan kepada Ibu Nisrina, mungkin ada mau tambahan atau apa, Ibu? Baik, terima kasih, Hafsah. Baik, kita, lanjut diskusi, ya diskusinya sederhana saja. Di sini saya, perlu penjelasan teman-teman setelah menjelaskan panjang terkait, musyarakah mutanakishoh, yang tadi disampaikan bahwa musyarakah mutanakishoh adalah akad untuk perpindahan kepemilikan. Nah, eee, mohon dijelaskan, eee, proses perpindahan kepemilikan objek dalam musyarakah mutanakishoh ini.